Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin kue yang super cantik banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku punya 150 gram kacang hijau kupas. Ini sudah dicuci bersih dan akan kita tambahkan air rendam selama kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Setelah 2 jam cuci bersih lagi dan kemudian siapkan kukusan. Di sini aku juga sudah siapkan 100 gram kentang. Ini berat setelah dikupas. Dicuci bersih dan diiris tipis-tipis supaya nanti bisa lebih mudah empuk ya. Lalu kita akan kukus kacang hijau kupas yang sudah direndam 2 jam dan juga kentang yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini. Kukus kurang lebih sekitar 20 menit atau sampai keduanya matang ya teman-teman. Nah, setelah dikukus kurang lebih 20 menit, ini keduanya sudah matang, boleh dites dulu. Kalau belum matang silahkan dilanjutkan lagi waktunya. Dan untuk kentangnya dihaluskan sampai benar-benar halus, sedangkan untuk kacang hijau kupasnya siapkan chopper, boleh di blender atau kalau misalnya nggak punya keduanya, boleh diulek manual. Di sini aku akan haluskan menggunakan chopper. Pertama kita siapkan dulu mangkuknya dan masukkan kacang hijau kupas yang tadi sudah dikukus, haluskan seperti ini. Nah, setelah dirasa sudah halus, tambahkan 60 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, dan juga aku menambahkan garam supaya rasanya tambah balance ya. Ini aku pakai setengah sendok teh garam. Kemudian kita campur lagi supaya semua bahan menyatu dan tercampur hingga rata ya teman-teman. Kalau sudah, ini kita singkirkan dulu mesinnya. Dan selanjutnya kita akan bulatkan adonan isian ini kurang lebih sekitar 13 gram. Boleh ditimbang, boleh juga pakai sendok takar. Kalau nggak ada keduanya silahkan dikira-kira aja. Dan setelah semua isian sudah dibulatkan, ini ditutup ya teman-teman supaya tidak kering permukaannya. Kita akan buat kulitnya. Siapkan mangkuk bersih, tambahkan 250 gram tepung ketan. Kemudian ada gula pasir yang sudah dihaluskan kurang lebih sekitar 60 gram. Ada setengah sendok teh garam. Campur dulu supaya bahan keringnya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan kentang yang tadi sudah kita haluskan. Pastikan kentang ini dihaluskan benar-benar sampai halus, tidak lagi ada tekstur yang bergerindil ya teman-teman. Nah, di sini aku juga sudah siapkan 200 ml santan hangat. Ini tadi sudah aku panaskan hingga mendidih lalu dihangatkan sampai suhunya suam-suam kuku. Setelah itu, masukkan santannya tadi secara bertahap ke dalam adonannya sampai nanti mendapatkan adonan yang bisa dipolong dan konsistensinya pas ya teman-teman. Tidak terlalu kaku, tidak juga terlalu lembek. Jadi kita masukkannya secara bertahap, tidak langsung, takutnya nanti kalau dimasukin semua, adonannya kelembekan. Nah, kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jadi adonannya lembut, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kaku ya, pas banget seperti ini. Nah, ketika adonannya sudah ready, ini kita timbang dulu berat secara keseluruhan, lalu dibagi menjadi 6 adonan sama rata seperti ini. Lalu kita akan memberikan warna ke masing-masing bagian. Di sini aku pakai warna ungu. Lalu ada warna kuning. Aku juga menambahkan warna orange, ini kombinasi dari warna kuning dan juga warna merah ya teman-teman. Setelah itu aku menggunakan warna merah tua, ini akan digunakan sebagai warna stroberi, jadi tidak begitu banyak aku memberinya, hanya cukup beberapa tetes. Adonan kelima, di sini aku memberi warna kuning lagi. Dan yang terakhir aku menggunakan warna hijau. Di sini aku pakai pasta pandan ya karena nggak punya warna hijau. Campur semuanya hingga merata seperti ini. Dan akan kita bagi lagi adonan ini menjadi bagian-bagian kecil. Per adonannya ini beratnya kurang lebih sekitar 20 gram. Untuk warna yang hijau aku biarkan dulu karena itu nanti akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat daun-daun ya teman-teman. Ayo langsung aja kita mulai. Ambil satu buah adonan kulit, kemudian dipipihkan, lalu di bagian tengahnya diisi dengan isian kacang hijau yang tadi sudah dibulatkan. Kita akan rounding sampai permukaannya mulus seperti ini. Lalu digulung-gulung hingga membentuk
lonjong ya teman-teman. Jadi kita akan membentuk sayur terong. Gampang banget ya teman-teman caranya, tinggal digulung memanjang, ditekuk bagian ujungnya sedikit. Lalu kalau sudah, jangan lupa bagian bawahnya dialasi dengan baking paper, kalau ada boleh pakai daun pisang. Dan untuk tangkai bagian ujungnya aku menggunakan adonan berwarna hijau yang dibentuk menjadi seperti yang ada di video. Kita tempel aja di bagian atasnya seperti ini, kemudian agak ditekan-tekan sedikit supaya nanti bentuknya bisa lebih menyatu. Kemudian bagian ujungnya kita lubangi sedikit, lalu ditusukkan dengan cengkeh. Jadi ini seperti ada tangkainya gitu ya. Cantik banget kan hasilnya teman-teman. Dan untuk adonan kedua sama, kita isi kulitnya dengan isian kacang hijau yang sudah dibulatkan. Pulung sampai dia mulus kulitnya. Kemudian kita akan membentuk adonan kedua ini seperti buah stroberi. Seperti ini teman-teman bentuknya. Dan untuk tangkai bagian ujungnya aku menggunakan adonan hijau, kita bentuk seperti bintang. Tinggal ditempel, dipipihkan supaya menyatu dengan adonannya. Setelah itu kita tusuk dengan cengkeh bagian tangkainya. Dan untuk motifnya di sini aku menggunakan tusukan sate bagian yang tumpul, ditekan-tekan agak dalam supaya nanti motifnya itu ketika dikukus masih tetap ada. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, cantik ya. Nah, untuk adonan yang ketiga, warna orange, ini aku akan membentuknya menjadi buah jeruk. Gampang banget, tinggal dipolong menjadi lingkaran seperti ini, dialasi dengan baking paper, kemudian tempeli dengan adonan hijau yang membentuk sebuah daun. Lalu tinggal ditusuk dengan menggunakan cengkeh, dan kita akan memberi motif jeruknya dengan bantuan pisau kecil seperti ini. Ini sebenarnya pisau clay, pisaunya anak-anak, pisau mainan gitu ya teman-teman. Jadi nanti dicuci lalu kita bisa gunakan sebagai alat untuk membuat motif seperti ini. Jadi lebih mudah. Kalaupun nggak ada, teman-teman boleh menggunakan spatula jadul, itu bisa banget digunakan ya. Tinggal kita beri guratan-guratan seperti ini. Cantik banget hasilnya. Untuk adonan selanjutnya, warna kuning yang pertama, kita isi kulitnya dengan kacang hijau, dipolong, lalu kita akan membentuk lonjong dulu, seperti ini. Lalu kalau sudah, dengan pisau yang sama tadi, kita akan kerat-kerat membentuk motif jagung. Jadi, tipsnya supaya nanti motifnya tetap nyata ketika setelah dikukus, teman-teman bisa menyayatnya agak dalam ya teman-teman. Jadi nanti ketika dikukus dia tetap stay, motifnya tidak hilang. Seperti ini. Insya Allah bisa ya, insya Allah jelas juga ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kurang nyata tinggal kita tekan-tekan lagi aja. Kemudian ambil adonan hijau, lalu kita akan membentuk daun. Dibagi dua adonan hijaunya dan diletakkan di bagian kanan dan juga kiri seperti yang teman-teman lihat di video. Agak ditekan sedikit bagian bawahnya supaya nanti dia melekat ya, jadi tidak terpisah ketika nanti dikukus. Oke, cantik banget hasilnya. Next, untuk adonan yang warna kuning lainnya, di sini aku akan membuat bentuk buah belimbing. Caranya gampang banget, tinggal kita bentuk lonjong, lalu untuk motifnya tinggal dicubit-cubit seperti ini. Bagian tengah, kanan, dan juga kiri ya teman-teman. Jadi gampang banget prosesnya, tinggal kita cubit-cubit aja. Tinggal butuh ketelatenan aja sih ini kalau menurut aku ya. Nah, semakin ditekan, motifnya nanti akan terlihat seperti nyata ya teman-teman. Untuk bagian tangkainya, lagi-lagi aku menggunakan cengkeh. Supaya nanti warnanya bisa lebih nyata, kita akan memberi gulatan warna hijau. Di sini aku menggunakan kuas, alat bantunya. Dan untuk warna hijaunya ini didapatkan dari pasta pandan yang dilarutkan dengan setetes air. Jadi airnya sedikit aja. Terus tinggal dioles-oles aja seperti ini. Hasilnya cantik banget, persis dan mirip dengan buah belimbingnya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sudah semua dibentuk, hasilnya banyak. Dan siapkan kukusan, lalu kita akan kukus dengan teknik buka tutup. Jadi kita akan kukus selama 15 menit.
Kemudian 3 menit pertama, kita akan buka tutupnya. Supaya uap panas yang ada di dalam panci ini bisa keluar sehingga dia tidak membuat adonannya itu menjadi luber atau mbleber gitu ya teman-teman. Nah ini 3 menit pertama kita tutup dan kukus lagi. 3 menit berikutnya kita buka lagi, uap panasnya agak berkurang. Lalu ditutup lagi, begitu seterusnya sampai 15 menit ya teman-teman. Itu adalah tips nanti bisa digunakan supaya adonannya ini tetap stay di bentuk yang kita buat, jadi tidak mengembang dan juga tidak luber gitu. Dan kalau misalnya kukusan yang teman-teman gunakan itu tutupnya datar, baiknya dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya itu tidak menetes langsung ke adonan ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit dikukus, ini adonannya sudah matang. Kita buka tutup kukusan, lalu langsung aja kita olesi dengan minyak sayur dengan kuas seperti ini. Jadi, tujuan pengolesan minyak sayur ini supaya nanti permukaannya itu tetap lembab dan tidak kering ketika dia disajikan. Jadi kita oles merata sampai seluruh permukaannya ini benar-benar terkena olesan minyak ya. Oke, setelah selesai dikukus, langsung aja kita gunting baking paper atau misalnya kalau teman-teman pakai daun pisang, jadi nanti bagian alasnya dia tetap nempel ya teman-teman, cuman kita gunting pinggir-pinggirnya aja supaya lebih rapi. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, kue yang super-super cantik ini namanya banyak banget. Ada yang bilang ini namanya kuehku, moto kebo, atau kue tok, pokoknya ini tuh cantik deh pokoknya. Kalau teman-teman mengenal kue ini dengan sebutan apa namanya? Nah, sekarang kita lihat, ini tuh cantik banget hasilnya, motifnya masih nyata banget, jadi dia benar-benar terlihat seperti buah asli ya teman-teman. Langsung aja kita cobain, bagian luarnya ini kenyal tapi tetap lembut, dan bagian dalamnya seperti yang teman-teman lihat, ini dia masih stay, tidak ambyar, kulitnya pun elastis teman-teman, enak banget deh pokoknya ini rasanya, manisnya juga pas, nggak yang lebay banget gitu. Begitu juga ketika teman-teman cobain motif-motif yang lain, itu rasanya tetap enak dan tetap kenyal. Pokoknya teman-teman wajib banget cobain ini di rumah, karena biasanya kue ini disajikan ketika acara-acara yang membawa hantaran, atau juga biasanya disajikan untuk isian snack box yang agak mewah ya teman-teman. Cantik banget kan kalau dikemas seperti ini? Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye!